Bab 1196. Tetapi karena kursinya penuh, dia hanya bisa duduk bersama Sofia. Sebelum pesta dimulai, Tuan Tua berdiri dan mengucapkan kata terima kasih. Saat berbicara tentang berterima kasih kepada para tamu dalam pidato terima kasih, Song berkata begitu dia datang, "Terima kasih banyak, Tuan Wade, karena telah menghadiri pesta ulang tahun cucu perempuan Tuan Song hari ini." Begitu Tuan Song mengatakan ini, tuan muda ketiga dari keluarga Kevin yang duduk di meja tamu utama, ekspresinya menjadi hitam. "Apa-apaan ini? Apakah tuan tua keluarga Song ini begitu cuek dengan pujian? Dia pergi untuk menikmati pesta ulang tahun cucu, tapi dia tidak menempatkan dirinya di tempat pertama. Terima kasih." Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Charlie di meja yang sama. Anak ini terlihat polos dan biasa-biasa saja, dan dia tidak tahu mengapa tuan tua keluarga Song begitu sopan padanya. Setelah dia berterima kasih kepada White Charlie, mereka berterima kasih kepada tuan ketiga dari keluarga Kevin. Melihat bahwa dia sebenarnya dirampok dari posisi C oleh asal tidak diketahui Charlie, tuan muda ketiga dari keluarga Kevin merasa marah. Pada saat ini, lagu tuan tua menyelesaikan pidatonya, jadi Warnia naik untuk berterima kasih padanya. Warnia yang bermartabat dan agung, seperti Emerson, adalah orang pertama yang berterima kasih kepada Charlie saat berterima kasih kepada para tamu. Ketika mereka berbicara, mata mereka yang besar berbicara menatap Charlie dengan kasih sayang, dan berkata dengan serius, "Terima kasih banyak, Tuan Wade, karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun saya dalam jadwalnya yang padat. Saya tersanjung." Setelah berterima kasih kepada Charlie, Warnia berkata lagi, "Selain berterima kasih kepada Pak Wade, Warnia juga berterima kasih kepada semua teman yang ada di sini hari ini, terima kasih atas dukungannya." Setelah berbicara, Warnia membungkuk kepada semua orang. Tuan muda ketiga hidung Kevin hampir bengkok. Meskipun Old Master Song menempatkan dirinya di urutan kedua, dia berterima kasih atas apresiasinya dengan menamainya. Tetapi ketika dia tiba di Warnia, dia bahkan tidak menyebutkan namanya, benar-benar mencampurkannya dengan orang lain, yang benar-benar membuatnya marah. Saat ini, dia berbisik kepada Honor di sebelahnya, "Apa asal-usul Charlie?" Honor selalu sangat kesal dengan Charlie, tapi dia tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, melihat tuan muda ketiga dari keluarga Kevin tampak tidak puas dengan Charlie, maka dia berkata dengan halus, "Charlie ini adalah menantu laki-laki kami yang lebih terkenal di Aurous Hill." Di saat yang sama, dia juga seorang ahli Feng Shui yang terkenal, yang sepertinya mengetahui pengobatan tradisional, jadi orang memanggilnya Tuan Wade. Setelah mendengar ini, tuan muda ketiga dari keluarga Kevin tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya. Sialan macam apa Guru Wade, yang tahu Feng Shui dan bisa mengajar pengobatan tradisional, berani menyebut dirinya master. Jenis impor paralel di East Cliff ini telah lama diketahui menghabiskan waktu. Honor buru-buru berkata, "Apa yang tuan muda ketiga katakan adalah bahwa Aurous Hill kita adalah tempat yang kecil, tapi menurutmu tempat itu tidak kecil. Tapi kuil ini kecil dan berangin, dan ada banyak raja di perairan dangkal. Siapapun yang berani memanggil naga sejati di kolam ini." "Sia-sia memanggil naga sejati?" Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin mendengus dingin, mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah Charlie ini mengaku sebagai naga sejati?" Honor berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu apakah dia mengaku dirinya sendiri, tetapi di sungai dan danau Aurous Hill, dia disebut Tuan Daun Naga Sejati." Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin mencibir, "Dia adalah naga sejati di bumi?" Idelon Kevin juga seekor naga, dan naga dari keluarga Kevin di East Cliff. "Saya ingin melihat hari ini, siapa naga sebenarnya di bumi." Honor buru-buru menampar pujian, "Jika Charlie benar-benar membandingkan dengan Anda, itu akan jauh lebih rendah. Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat membandingkan dengan dia." "Itu wajar." Tuan muda ketiga dari keluarga Kevin melirik Charlie dengan lubang hidung di langit, dan mencibir di dalam hatinya, "Kain bau dari sebuah tempat kecil berani mencuri perhatian saya. Hari ini, tuan muda menyeberangi sungai. Mari kita selesaikan operasi denganmu terlebih dahulu, dan biarkan para bestar tua di Aurous Hill memiliki pandangan yang panjang, mengetahui siapa naga sebenarnya di bumi." Bab 1197. Delon Kevin ingin membandingkan Charlie di depan umum, jadi dia bertanya langsung dari kursi tamu utama, "Mr. Wade, bukan?"
Saya mendengar bahwa Anda memiliki nama panggilan yang disebut naga sejati di bumi. Apakah itu benar? Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, yang disebut naga asli di dunia juga merupakan nama panggilan yang diberikan oleh beberapa teman dari sungai dan danau. Delon mencibir, dan berkata dengan sedikit sarkasme, Tuan Wade, saya Kevin sangat penasaran kado ulang tahun apa yang sudah kamu persiapkan untuk Miss Warnia hari ini? Naga sungguhan sepertimu pasti tidak biasa untuk ditembak, kan? Charlie tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya tidak mengenal Miss Warnia sebelumnya bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Setelah saya menyadarinya sebentar, saya buru-buru menyiapkan hadiah kecil. Tidak lebih dari menunjukkan hatiku. Semakin sederhana Charlie, semakin Delon ingin menampar wajahnya di depan umum. Jadi dia berpegangan pada Charlie dan tidak melepaskannya, dan bertanya, mengapa Tuan Wade begitu rendah hati? Saya hanya ingin tahu hadiah apa yang telah Anda siapkan. Anda dapat memberitahu semua orang atau menunjukkannya, oke? Setelah berbicara, Delon berkata lagi, ngomong-ngomong, karena Tuan Wade adalah ahli Feng Shui, biar saya tebak dulu, apakah itu selembar kertas jimat yang diberikan Tuan Wade kepada Nona Warnia, atau jimat? Charlie tersenyum tipis, Kevin sangat pintar, dia sangat dekat. Ketika Delon mendengar ini, dia langsung menyeringai dan berkata, keluarga kami memiliki bawahan yang membuat komoditas kecil di IU. Saya mendengar dia mengatakan bahwa jimat yang dijual di pasar komoditas kecil IU hanya beberapa sen. Berapa harga grosir Master Wade? Jika grosir Tuan-Tuan Wade lebih mahal, maka saya dapat memperkenalkan pelayan ini untuk menemui Anda dan memberi Anda sumber barang yang lebih murah. Kehormatan mendengar ini dengan senyuman, ayahnya Tianning juga merasa sedikit tidak terkendali, tetapi orang lain di atas meja tampak agak jelek. Bagaimanapun, Charlie selalu dikagumi oleh semua orang. Di mata semua orang, apakah dia Tuan Wade atau Charlie yang sederhana, dia adalah eksistensi yang tak tertandingi bagi orang biasa. Sekarang Delon ini berani menyerang Charlie begitu dia datang, membuat semua orang merasa sedikit tidak senang. Isaac hampir tanpa sadar ingin langsung menampar Delon. Dia tidak tahu hal-hal yang baik atau buruk tentang anjing, membuka sepasang mata anjing dan berpura-pura memaksa tuannya benar-benar buta. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, dia menahan keinginan itu lagi. Sangat mudah untuk menggambar Delon ini, tetapi begitu Anda berada di sini dan menggambar Delon di tempat, maka kemungkinan besar identitas Charlie akan dapat ditebak. Charlie tersenyum saat ini. Dia sama sekali tidak memperhatikan Delon. Jika Delon lebih mengenal sumurnya sendiri, dia mungkin juga membiarkan dia berpura-pura menjadi kekuatan di sini. Tapi orang ini benar-benar memprovokasi dia secara membabi buta, jadi dia harus menunjukkan warna padanya. Jadi Charlie diam-diam menginstruksikan Isaac untuk mengeluarkan ponselnya dan merekam videonya secara diam-diam. Kemudian dia memandang Delon dan berkata sambil tersenyum, Kevin benar-benar seekor naga dan burung phoenix. Pertama kali saya melihatnya hari ini, saya merasa bahwa Pak Kevin sangat berbeda. Kebesaran bidikan benar-benar mengejutkan saya. Mendengar pujian Charlie, senyum Delon menjadi semakin tebal. Dia mengira Charlie telah mengaku pada dirinya sendiri. Tanpa diduga, Charlie langsung bertanya, Kevin baru saja mengatakan bahwa kalung yang Anda berikan bernilai 20 juta dolar Amerika. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Delon berkata dengan suara arogan dan dingin, keluarga Kevin saya ada di East Cliff, dan itu juga salah satu dari 10 keluarga teratas. Kalung senilai 20 juta dolar Amerika tidak sebanding dengan penipuan. Charlie mengangguk dan tersenyum, kalau begitu Pak Kevin, coba tebak. Berapa harga hadiah yang saya berikan pada Nona Song? Delon mencibir, meskipun saya tidak melihat apa yang Anda berikan, saya kira itu pasti tidak akan melebihi 10,000. Bab 1198. Charlie tersenyum dan berkata, Kevin, sejujurnya, hadiah yang kuberikan tidak hanya melebihi 10,000, tapi juga jauh lebih mahal dari kalungmu. Saat Delon mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi geram, dari mana asalmu, beraninya kau berpura-pura berada di depanku? Charlie tersenyum dan bertanya, jika hadiah yang aku berikan benar-benar lebih mahal dari kalungmu, bagaimana menurutmu? Delon mendengus dingin, begitu banyak orang menyaksikan bahwa jika hadiah Anda benar-benar lebih mahal daripada kalung yang saya berikan, saya akan makan kalung ini di tempat.
Charlie bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, kalau begitu kesepakatannya. Delon mengerutkan kening dan berkata, Mr. Wade, jika hadiah yang kamu berikan tidak semahal milikku, bagaimana menurutmu? Charlie tersenyum dan berkata, jika tidak semahal milikmu, aku akan memakan peralatan makan di depanmu. Ketika Delon mendengar ini, dia tertawa dan berkata, peralatan makan ini terbuat dari porselen tulang. Bagaimana jika Anda tidak bisa memakannya lagi? Charlie berkata dengan tenang, jika aku benar-benar kalah, bahkan jika perangkat makan ini rusak, aku akan memakannya banyak di perutku. Setelah mendengar ini, Warnia segera membujuk Charlie, Mr. Wade, kenapa kamu harus akrab dengannya? Bahkan jika Anda benar-benar memberi Warnia selembar kertas, itu bernilai ribuan di mata Warnia. Charlie sedikit tersenyum, Nona Song, jangan khawatir. Saya selalu yakin dengan apa yang saya lakukan. Delon melihat Warnia begitu menjunjung tinggi Charlie, dan hatinya kesal. Setelah itu, dia menepuk meja, berdiri dan bertepuk tangan, oke. Tuan Wade benar-benar memiliki gaya seorang master. Ada begitu banyak orang yang hadir hari ini, maka kami akan membiarkan mereka menjadi saksi. Jika hadiah yang Anda berikan kepada Nona Song benar-benar lebih baik dari saya. Jika hadiahnya mahal, saya akan menelan kalung rubi yang saya berikan, tetapi jika hadiah yang Anda berikan tidak semahal yang saya berikan, Anda tidak akan bisa menelan lebih sedikit porselen untuk set peralatan makan ini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, tolong minta Nona Song untuk mengambil hadiah dariku. Warnia sedikit khawatir, dan mengeluarkan kotak hadiah kecil yang diberikan Charlie padanya. Dia belum membuka kotak kado, jadi dia tidak tahu isinya. Charlie berkata kepada Warnia sedikit dengan nada meminta maaf, Nona Warnia, maaf karena telah memberikan hadiah itu, saya ingin Anda membukanya secara langsung dan menunjukkannya kepada semua orang. Warnia dengan cepat dan hormat berkata, Tuan Wade, kamu terlalu sopan. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu tolong Nona Warnia untuk membuka kotak hadiah ini di depan umum. Ketika Delon melihat kotak kado di tangan Warnia yang tidak sekecil kotak cincin, dia mencibir dan berkata, dengan ukuran sekecil itu, meski tidak ada berlian di dalamnya, rubi saya mahal. Charlie tersenyum dan berkata, berlian hanyalah elemen karbon. Di mata saya, tidak ada perbedaan mendasar antara berlian dan batu bara, jadi mengapa saya memberikan hadiah yang begitu vulgar kepada Nona Warnia? Saat Delon mendengar apa yang dikatakan Charlie, hatinya langsung kesal. Charlie, anak ini, jelas dia vulgar. Jadi dia mendengus dingin, jangan konyol di sini, biarkan semua orang melihat apa yang terjadi adalah hadiahmu. Saya benar-benar tidak percaya. Benda-benda di dalam kotak sekecil itu bisa bernilai lebih dari 20 juta rubi. Mahal. Set peralatan makan bone Cina ini, Fing memilikinya. Bab 1199. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir memberi Charlie keringat dingin. Meskipun semua orang tahu bahwa Charlie sangat baik, dan bahkan memiliki banyak prestasi dalam metafisika, mereka benar-benar tidak percaya bahwa Charlie dapat dibandingkan dengan Delon hanya untuk hal semacam ini lebih dari uang. Kekuatan keluarga Kevin memang jauh lebih kuat dibanding keluarga Arrows Hill. Dari perspektif skala aset, Delon datang ke Arrows Hill, yaitu, Raptor menyeberangi sungai. Karena di Arrows Hill, belum ada yang bisa mengalahkan Delon. Tidak ada yang bisa mengalahkannya bahkan di seluruh Arrows Hill berkumpul. Terlebih lagi, kalung rubi seharga 20 juta dolar hampir berada di puncak dunia rubi. Bahkan berlian seukuran telur mungkin tidak begitu berharga. Jadi semua orang berspekulasi tentang apa sebenarnya yang ada di dalam kotak kecil yang diberikan Charlie kepada Warnia yang akan membuat Charlie begitu yakin bahwa harganya akan lebih mahal dari 20 juta dolar Amerika. Warnia dengan hati-hati membongkar kotak kado kali ini. Ketika kotak hadiah persegi kecil di dalamnya terbuka, semua orang yang hadir menjadi lebih khawatir. Kotak kado semacam ini tidak terlihat seperti barang kelas atas, karena barang bagus yang sebenarnya, kotak kado untuk pengemasan, juga sangat elegan. Tapi Charlie tampak seperti sedang berada di toko souvenir, dan dia membeli satu secara acak, yang paling banyak bernilai beberapa ratus. Saat ini semua orang mengira Charlie telah dikalahkan. Setelah melihat kotak hadiah, Delon tertawa dengan nada menghina dan berkata, Mr. Wade, berapa nilai lebih dari 20 juta dolar Amerika dalam kotak yang rusak?
apakah ini agak terlalu murah? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, nilai suatu benda tidak dinilai dari kemasannya, jadi meskipun Pak Kevin berpakaian bagus, nilai Anda mungkin tidak lebih tinggi dari orang biasa. Delon bertanya sambil mendengus dingin, apa maksudmu dengan ini? Maksud Anda, nilai tuan muda ini tidak setinggi milik Anda. Charlie tersenyum sedikit, ini hanya analogi. Jika Anda benar-benar ingin berpikir seperti ini, maka saya tidak bisa menahannya. Saat dia berkata, Charlie mentangkan tangannya tanpa daya, wajahnya penuh percaya diri. Delon merasa tidak nyaman, tetapi dia terlalu malas untuk berbicara dengannya, jadi dia berkata dengan suara dingin, cepat dan beritahu semua orang, aku masih menunggu untuk melihat bagaimana kamu memakan peralatan ini. Warnia memandang Charlie dengan ekspresi khawatir. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus membuka kotak kado. Charlie memberinya ekspresi lega dan tersenyum acuh tak acuh, Miss Warnia, karena Mr. Kevin berpikir begitu, lihat apa yang ada di dalamnya, lalu buka dan biarkan dia melihatnya. Warnia mengangguk dan dengan lembut membuka tutup kotak kado. Tidak masalah jika Anda membukanya, aroma aneh segera keluar dari kotak kado. Tuan Song, yang duduk di sebelah Warnia, merasa seperti sambaran petir ketika dia mencium bau ini. Dia terlalu akrab dengan rasa ini, karena ini adalah pil permajaan ajaib yang membuatnya setidaknya 20 tahun lebih muda. Pada saat ini, seseorang di meja lain juga berseru, ya Tuhan, ini benar-benar pil permajaan. Bapak. Tulisan tangan Wei terlalu besar, bukan? Ulang tahun Nona Warnia, dia benar-benar memberikan pil permajaan? Saya sangat iri pada Nona Warnia, yang dapat menerima anugerah seperti itu dari Tuan Wade. Banyak orang yang datang ke pesta ulang tahun Warnia hari ini juga menghadiri jamuan ulang tahun keluarga Song. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan ajaib yang terjadi ketika Song meminum pil permajaan. Pada saat itu, semua orang penuh dengan keinginan utama untuk pil permajaan. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang kaya, bahkan jika tidak ada kekayaan seperti keluarga Kevin, tapi setidaknya mereka memiliki kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Bab 1200. Tai Lai, yang bersama mereka di atas meja, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia adalah orang terkaya di Haicheng, dan dari segi kekayaan, dia tidak lebih buruk dari keluarga Song. Dan dia juga telah mencapai usia tua tahun ini, dan dia jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini tidak dapat diubah tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Jadi dia bermimpi bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memiliki pil permajaan, bahkan jika dia diminta untuk mengambil 1/10 dari asetnya, dia tidak akan menyesalinya. Karena dia tahu bahwa selain pil permajaan, meskipun dia menghabiskan beberapa miliar, dia tidak dapat membeli kembali 20 tahun masa mudanya. Raja Judi Macau Stanley Ho, dia benar-benar orang super kaya yang sangat kaya. Tetapi dia sudah berusia lebih dari 90 tahun, dan tidak mungkin dia bisa membeli kembali masa mudanya. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menghabiskan beberapa ratus juta ke rumah sakit setiap tahun untuk membiarkan rumah sakit menyelamatkan hidupnya. Namun, waktu yang dibeli dari rumah sakit hanya bisa menunda kematian, lalu bagaimana jika Anda hidup selama 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun? 5 tahun yang dia habiskan beberapa miliar untuk membeli kembali hanya berlangsung dalam hidupnya dan tidak dapat mengubah keadaan fisiknya yang sekarat. Jika bisa membuat tubuhnya mundur dan kembali ke keadaan yang lebih muda dalam 5 tahun atau bahkan lebih lama, maka baginya, belum lagi menghabiskan miliaran, bahkan menghabiskan 10 miliar itu sepadan. Saat ini, yang dilihat semua orang bukanlah uang lagi, tetapi hal-hal yang lebih penting daripada uang. Seperti waktu, seperti masa muda, seperti kesehatan, dan rentang hidup. Jadi bagi mereka, tidak ada yang lebih menarik dari pil permajaan. Sangat jarang bahkan orang yang sekarat dapat memulihkan kesehatan dan memperpanjang hidup dengannya. Bahkan Warnia sendiri mengamati pil yang meremajakan ini, begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Charlie akan memberinya hadiah yang begitu berharga. Di matanya sendiri, nilai pil permajaan ini 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat dari kalung rubi Delon. Mata Warnia langsung kabur karena air mata. Dia menatap Charlie dengan mata penuh kasih sayang, tersedak dan berkata, Mr. Wade, beraninya Warnia menerima hadiah yang begitu berharga darimu.
Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberikannya padamu, dan kamu akan menerimanya. Apa berani menerimanya? Elder Song, yang berada di samping, sangat bersemangat hingga dia akan pingsan. Setelah meminum pil permajaan, dia memiliki keinginan yang lebih kuat untuk meremajakan pil. Setelah Anda memiliki sesuatu, Anda akan tahu betapa menakjubkannya itu. Setelah meminum pil permajaan, Song merasa bahwa seluruh orang mendapatkan kembali masa mudanya. Sejak itu, ia menikmati rasa magis yang dibawa oleh tubuhnya yang berusia 20 tahun lebih muda, sambil juga menantikan kesempatan untuk lebih meningkatkan tubuhnya. Di saat yang sama, dia juga khawatir jika 20 tahun kemudian, dia menjadi tuan tua yang sekarat lagi. Apakah dia masih bisa meminta pil permajaan lagi dari Pak Wei? Bagaimanapun, ini memiliki masa hidup 20 tahun, dan semua orang akan tergila-gila padanya. Dan sekarang, Pak Wei benar-benar memberikan pil permajaan lagi kepada cucunya. Jika dia memperlakukan cucunya dengan lebih baik, mungkin dia akan bersedia memberikan pil permajaan ini kepadanya. Delon menemukan bahwa semua orang terkejut dengan pil abu-abu itu, yang membuatnya sangat kesal. Jadi dia mendengus berat dan mencibir, di mana kamu mendapatkan pil yang begitu kuat? Hanya benda compang-camping ini, beranikah kamu mengatakan bahwa itu lebih mahal daripada kalung rubiku?